Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat satu tema, yaitu mencari Tuhan membuat segala usaha kita berhasil. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita melihat atau kita belajar dari kisah raja-raja ya yang ada di kerajaan Yehuda. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Kalau terakhir itu kita melihat Raja Amasya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kepemimpinan anaknya itu Raja Uzia. Ya, kita akan belajar dikatakan tadi temanya mencari Tuhan. Ya, ini kita garis bawahi ya, mencari Tuhan membuat segala usaha berhasil. Nah, bagaimana dengan Raja Uzia? Ya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dikatakan di situ ya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Amasya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4, di situ dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat atau sama seperti yang dilakukan oleh Amasya ayahnya. Nah, jadi poin pertama, kalau kita mencari Tuhan, ya, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuat segala usaha atau segala apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Berhasil dalam hal ya menghasilkan buah-buah gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5, apa yang dilakukan oleh Raja Uzia? Ya, poin pertama tadi dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya kira ini yang pentingnya. Dalam segala hal, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau usaha kita dibuat berhasil, ya, kalau kita lihat kembali bahwa segala apa yang ada di dunia ini dibawa kendali Tuhan. Ya, semua atau segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dibawa kendali Tuhan. Nah, kalau kita mau ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan berhasil, ya tentu kita akan melibatkan orang yang mengendalikan atau pribadi atau oknum yang bisa mengendalikan itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ya kita memulai melakukan apa yang benar. Ya, segala sesuatu yang dilakukan benar, ya pasti hasilnya benar juga. Ya, segala sesuatu yang dilakukan tidak benar, pasti hasilnya tidak benar. Nah, kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Katakan setelah dia mencari Tuhan, ya Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ya, jadi sederhana. Kalau kita mau berhasil dalam usaha kita, mulailah bersama dengan Tuhan. Berangkat dari Tuhan, ya jangan berangkat dari kekuatan kita, jangan berangkat dari kemampuan kita, jangan berangkat dari pikiran kita, ya tanpa melibatkan Tuhan di sana. Tapi berangkatlah, segala sesuatu lakukan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Uzia, ya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan di situ, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini ada ada pengecualian di situ ya. Selama ia mencari Tuhan. Jadi ketika dia tidak mencari Tuhan, ya pasti usahanya tidak berhasil. Ya, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama saudara dan saya mencari Tuhan, pasti apapun yang saudara usahakan, Tuhan buat berhasil. Selama saudara dan saya melibatkan Tuhan di dalam segala usaha saudara, pasti Tuhan buat berhasil. Nah, itu kuncinya di situ ya. Ya, dan tentu kalau kita belajar dari Raja Uzia ini, ya ada orang-orang yang terlibat
di dalamnya, jadi dia tidak sendiri. Ada orang yang menasehati dia, ada orang yang mengingatkan dia, ada orang yang menjadi pendampingnya atau mentornya. Ya, kalau kita lihat di situ, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Berarti ada orang yang selalu menasehati dia, itu Sakaria. Ya, dikatakan yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, tentu ada orang-orang yang selalu menasehati kita. Nah, kalau kita masih tinggal dengan orang tua, ya tentu orang tua yang akan menasehati kita. Kalau kita sudah berkeluarga, tentu mungkin ada pembimbing rohani kita, ada ya gembala kita di gereja atau pendeta yang bisa mengingatkan kita, atau orang-orang yang kita anggap sebagai orang tua yang akan mengingatkan kita supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Jadi Raja Usia ini ada orang yang menjadi mentornya, jadi yang mengajarkan dia bagaimana dia harus takut akan Tuhan. Nah, tentu orang tua juga selalu mengingatkan ya anak-anaknya bagaimana supaya mereka mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, mencari Tuhan dalam hidupnya. Ya, tentu ya orang tua juga harus punya hubungan yang baik atau memiliki yang berkenan di hadapan Tuhan, atau orang tua juga harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan supaya dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan atau hidup takut akan Tuhan. Ya, dikatakan dan selama Sakaria menasihati dia, atau selama Sakaria hidup, ya, Raja Asia ini selalu mencari Tuhan. Ya. Nah, dampaknya dari dia selalu mencari Tuhan, dikatakan Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kehebatan Raja Usia, tapi Alkitab mencatat bahwa ya segala usahanya berhasil karena dia memulai dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita memulai dengan Tuhan? Ya, tentu ketika kita mungkin penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita misalnya kita bekerja di sawah, sebelum kita mulai mencangkul, ya kita berdoa dulu, ya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sawah yang akan saya olah ini supaya ya menghasilkan hal-hal yang baik. Atau kita mau belajar, kalau kita seorang pelajar atau mahasiswa, ya sebelum belajar ya berdoa dulu, serahkan dalam tangan Tuhan. Atau kita mau ke sekolah, berdoa dulu. Ya, atau segala sesuatu yang kita lakukan ya berdoa dulu. Nah, itu artinya kita selalu memulai bersama dengan Tuhan, kan, mencari Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, tidak hanya Tuhan membuat segala usahanya berhasil, tapi ada keamanan, ya, ada perlindungan. Di sini dikatakan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Nah, ini jadi Allah membentengi ya Raja Usia ya dari segala mara bahaya, ya, dari segala musuh-musuh yang akan membahayakan mereka atau yang akan menyerang mereka. Allah membentengi dan melindungi ya tidak selama kepemimpinan Raja Usia, ya. Nah, musuh-musuh mereka yang adalah Filistin, kemudian orang-orang Arab yang tinggal di Gur Baal yang Alkitab mencatat, dan terhadap orang-orang Meonim. Nah, ini yang biasa menyerang, ya, atau yang menjadi musuh daripada kerajaan Yehuda di bawah Raja Usia dan raja-raja sebelumnya. Tapi ada perlindungan Tuhan di situ. Lalu bagaimana dengan konteks kita di dalam kekristenan masa kini? Musuh kita siapa? Ya musuh kita ya kemalasan, ya. Misalnya kita malas, ya Allah menjauhkan kita dari rasa malas sehingga kita punya semangat untuk bekerja, dan ya
tadi kembali menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Kemudian apa lagi? Ya banyak hal-hal yang kita bukan musuh lagi seperti zamannya kerajaan Yehuda, bangsa melawan bangsa, bukan. Ya musuh kita, ya keterbelakangan, ya ketinggalan. Nah, musuh-musuh itu yang harus kita perangi supaya ya kita bisa maju, ya. Ya banyak musuh-musuh, kemalasan, ya, ketidaktahuan, masa bodoh dan lain sebagainya. Nah, itu musuh-musuh yang ya Tuhan jauhkan daripada kita kan, supaya ya yang ada di dalam diri kita adalah semangat untuk bekerja, sehingga ketika kita mulai dengan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Jadi ada keamanan, ya. Kalau kita ada damai, ya tentu kita bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, selanjutnya dikatakan bangsa sekitar membayar upeti, punya kekuatan yang besar. Nah, tentu karena dia memulai dengan Tuhan, ya. Tadi saya katakan di awal bahwa Tuhan adalah pengendali segala sesuatu kan di dunia ini, ya. Nah, Raja Uzia melihat itu, ya. Jadi bangsa yang ada di sekitar, ya, yang kalau kita lihat raja-raja sebelumnya yang kita sudah bahas, bahwa bukan mereka yang berperang. Ketika mereka memulai dengan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan yang berperang bagi mereka. Jadi tadi kita lihat ada perlindungan Tuhan terhadap musuh-musuh di sekitar bangsa Yehuda. Nah, kemudian ya bangsa-bangsa karena mereka punya kekuatan, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan karena mereka pemimpin rajanya yaitu Uzia takut akan Tuhan. Ya, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang di sekitar, musuh-musuh yang ada di sekitar. Saya kira sama juga kalau kita dalam konteks hidup sekarang. Ya tadi saya katakan musuh kita adalah kemalasan misalnya. Kalau kita bisa mengalahkan rasa malas itu dan kita bekerja dengan dengan baik, ya pasti ya akan ada hasilnya gitu kan. Ya, akan ada hasilnya. Nah, sama mereka juga ini ketika kita lihat ini Raja Uzia dalam memimpin bangsa Israel, dikatakan bangsa sekitar mereka kalahkan, ya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga apa yang mereka kalahkan itu, bangsa-bangsa yang mereka kalahkan itu harus membayar upeti. Ya, tentu ya ini karena memulai semua dengan Tuhan. Dikatakan 2 Tawarik 26 ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, Raja Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, siapa yang memberikan kekuatan yang besar? Yaitu Tuhan. Karena apa? Karena mereka memulai bersama dengan Tuhan. Ya tidak jauh ya Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah sekarang ada Allah yang sama. Allah tidak pernah berubah. Allah itu sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya Allah yang telah memberikan kekuatan besar kepada Uzia adalah Allah yang sama juga yang ada saat ini. Ya. Jadi kalau kita pun memulai ya bersama dengan Tuhan, ya kita memiliki takut akan Tuhan, kemudian mencari Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, tentu hanya konteksnya saja yang berbeda. Kalau dahulu Tuhan kasih kekuatan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau konteks kita zaman ini, musuh kita siapa? Tadi saya katakan salah satu musuh kita adalah yang mengalahkan kemalasan di dalam diri kita, mengalahkan kedagingan di dalam diri kita, sehingga ketika kita bisa mengalahkan kemalasan itu, ya tentu ya kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan pasti hasilnya ya akan diberkati Tuhan dan hasilnya akan baik gitu. Nah, dikatakan namanya termasyhur, nama Uzia termasyhur sampai ke Mesir, ya karena kekuatannya yang besar. Ya, nah tentu kita akan ketika kita berhasil, ya akan berbeda ya sama kalau yang tadi awalnya orang biasa-biasa saja, tapi karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan ya misalnya dia bekerja dan berhasil, ya punya posisi. Atau dia awalnya ya biasa-biasa tapi dia mau sungguh-sungguh belajar, kemudian mendapatkan beasiswa misalnya dan
punya posisi setelah dia selesai kuliah misalnya. Nah, ini orang akan lebih mengenal dia gitu kan, ya, karena ya usahanya dia mulai dengan Tuhan. Nah, jadi semua bisa berubah di dalam Tuhan ya. Kalau kita mau mencari Tuhan, takut akan Tuhan, memulai dengan Tuhan, pasti hidup itu akan berubah gitu ya. Jadi dikatakan, nah ini yang jadi penyakitnya biasanya kan. Ya, kalau orang sudah berhasil, orang sudah ya awalnya memulai dengan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Nah, ini kadang orang sudah mulai berjalan dengan kekuatannya. Nah, ini saya kira yang perlu kita pelajari. Ketika kita sudah berhasil, ketika Tuhan membuat apa yang kita punya bertambah, misalnya berhasil, ya jangan sampai kita lupa siapa yang memberi. Ya, jangan lupakan Tuhan sehingga kita misalnya menjadi sombong. Ya, seakan-akan apa yang kita punya sekarang, apa yang kita hasilkan itu adalah karena kekuatan kita, sampai kita lupa sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama Raja Uzia. Setelah Tuhan buat dia berhasil, namanya termasyhur, dia jadi sombong gitu ya. Ya, sayang. Nah, dikatakan di situ di ayat 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, nah ini selalu kalau orang sudah merasa ya kayaknya saya sudah bisa, kayak sudah mampu, ya dia sudah mulai berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Nah, ini yang terjadi pada Raja Uzia. Setelah Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kekuatan, namanya termasyhur, kerajaannya kuat, bangsa-bangsa di sekitarnya dikalahkan, bangsa-bangsa sekitar memberikan upeti, dia jadi sombong. Katakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ya, sombong, ya, sehingga ia melakukan hal yang merusak, bukan lagi melakukan hal yang baik, tapi hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, ini bukan tugasnya, harusnya tugas untuk membakar ukupan itu adalah tugas ya orang yang di bait Allah, yaitu dari keturunan Lewi, bukan raja. Ya, ada petugasnya, tapi ini karena merasa ya dia yang menguasai semua. Ya, nah ini seringkali terjadi karena dia dalam kehidupan orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, karena dia merasa kuat, sudah merasa lebih, akhirnya dia sekehendak hatinya saja untuk bertindak, padahal itu menyalahi apa yang Tuhan berikan. Harusnya kita punya ilmu padi gitu ya. Semakin berisi, semakin ya merunduk, semakin diberkati, semakin memberkati. Harusnya prinsip itu yang kita pegang, bukan sebaliknya. Ya, semakin diberkati Tuhan, semakin sombong, semakin ini jauhkanlah semua itu daripada kita. Nah, kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya tadi kita sudah lihat bahwa setelah menjadi kuat, Raja Uzia ini ya jadi sombong, ya. Jadi sombong, sayang. Ini yang ya harusnya dijauhkan ya. Tadi saya katakan harusnya kita semakin diberkati, semakin memberkati, atau bukan semakin menyombongkan diri. Nah, walaupun Raja Uzia dikatakan setelah dia merasa kuat, dia menjadi tinggi hati dan melakukan bukan hal yang baik, tapi hal yang merusak, bahkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan sayang sama Uzia, sama dengan kita juga. Walaupun kita sering melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita, ya hal-hal yang mungkin melanggar apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan sayang sama kita, ya karena apa? Dikatakan kita ini adalah biji mata Tuhan, ya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Beda kalau kita lihat ketika malaikat jatuh, malaikat nggak ditebus, ya malah dibuang gitu ya. Tapi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari manusia yang jatuh dalam dosa. Tuhan sayang sama manusia karena dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Sama dengan Raja Uzia, walaupun dia melakukan kesalahan, ya tentu yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan sayang sama dia.
Ya, dengan cara apa? Ya, dia mengingatkan, ya, mengirim imam, ya, atau mengirim orang-orang untuk mengingatkan Uzia bahwa apa yang dia lakukan itu udah salah gitu ya. Nah, seringkali dalam hidup kita juga ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mengirim orang untuk mengingatkan kita. Ya, nah tergantung respon kita mau berubah atau tidak gitu kan. Nah, kita akan melihat Raja Uzia dikatakan ya Tuhan ingatkan dia. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 17 sampai 18 dikatakan di situ, tetapi Imam Asaria, jadi Imam Asaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, ya, dikatakan orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Jadi banyak orang yang mengingatkan Raja Uzia supaya dia jangan melakukan untuk membakar ukupan, karena itu bukan tugasnya. Dia seorang raja, bukan keturunan Imam Harun yang sudah dikuduskan untuk bekerja di Bait Allah. Nah, ini hal yang dilakukan oleh Uzia dan itu tentu itu menyalahi aturan Tuhan. Nah, bagaimana respon Raja Uzia ketika diingatkan? Nah, ini pentingnya ketika kita dinasehati, ketika kita diingatkan karena kita salah, bagaimana kita menanggapi atau bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang menasehati kita. Nah, kalau kita kembali lihat kisah Daud itu ketika dia melakukan kesalahan dengan melakukan kesalahan, dia langsung diingatkan Nabi Nathan, tapi responnya dia terima gitu. Dia sadar bahwa dia salah dan ya, dia minta ampun sama Tuhan. Tetapi apa yang Raja Uzia lakukan? Dia marah gitu ya. Dia marah kepada orang-orang yang mengingatkan dia. Di 2 Tawarik 26 ayat 19 coba kita lihat di situ 2 Tawarik 26 ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan yang masih ada di tangannya untuk dibakar menjadi marah gitu ya. Ya, diingatkan tapi dia marah, responnya marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran. Nah, walaupun dikatakan Tuhan sayang kepada Uzia, ya, Tuhan sayang kepadanya dengan ya mengirimkan imam-imam itu untuk mengingatkan dia. Tapi ingat, setiap kesalahan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensinya. Ya, sama ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan mencari mereka. Ya, tapi ada konsekuensinya di situ. Mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka harus berjelilah untuk mencari nafkah. Yang laki-laki harus bekerja keras untuk mengolah tanah supaya bisa menghasilkan. Yang perempuan akan mengalami kesakitan pada saat dia bersalin. Jadi semua ada konsekuensinya ya. Jadi ingat, setiap pelanggaran ya memang benar Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk mengingatkan kita supaya kita tidak binasa. Tapi setiap pelanggaran di hadapan Tuhan pasti ada konsekuensinya. Sama dengan yang dialami oleh Raja Uzia. Ya Tuhan ingatkan dia. Tuhan mengirim orang karena ya tentu Tuhan sayang kepada Raja Uzia. Tapi konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan adalah dia harus menerima penyakit kusta. Ya, yang dikatakan zaman dulu penyakit kusta itu ya diasingkan. Karena itu dikatakan orang-orang yang terkutuk gitu ya kalau dikena penyakit kusta. Nah, setelah Raja Uzia kena penyakit kusta akibat kesalahannya, di dalam 2 Tawarik 26 ayat 19 kita lihat dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar tadi ya menjadi marah, sementara amarahnya meluap, ya sedang marah ya terhadap para imam yang mengingatkan dia, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan ya. Setelah dia kena penyakit ya diasingkan karena itu dikatakan penyakit menular. Orang-orang yang
sampah masyarakat. Kalau kena zaman dulu dia dianggap sampah masyarakat dan harus diasingkan. Ya, nah kita lihat akibat pelanggaran yang dilakukan Raja Uzia, yang tadinya dia tinggal di dalam istana harus disingkirkan tinggal seorang diri. Nah coba ya, dari hidup yang enak, ya, dari hidup pemerintah harus diasingkan. Ya, di dalam 2 Tawarik 26 ayat 21 di situ dikatakan Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Jadi nggak ada sembuhnya gitu. Ya, sayangnya dia memulai dengan baik, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tapi mengakhirinya dengan suatu kesalahan. Karena apa tadi? Dia sudah merasa kuat, sudah mampu, ya, sehingga dia menjadi sombong. Jadi apa yang bukan tugasnya, apa yang seharusnya tidak dia lakukan, kenapa dia lakukan? Nah, tadi jangan sampai ketika kita sudah mulai merasa bisa, kita tinggalkan Tuhan dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, berjalan dengan pikiran kita sendiri, dan hasilnya bukan sesuatu yang baik, tapi malah sesuatu yang merugikan kita sendiri. Apa yang dilakukan Raja Uzia? Ya, harusnya dia tinggal di istana, tapi akibat kesalahannya dilakukan harus diasingkan. Bahkan penyakit kusta yang dia alami tidak sembuh-sembuh sampai dia mati. Kita katakan ya di 2 Tawarik 26 ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Bukan di istana lagi, karena ia dikucilkan artinya dijauhi orang kan, dikucilkan dari rumah Tuhan, bahkan tidak bisa ke rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Sayang sekali ya, dia sudah mulai dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik, dan ya menyedihkan pasti ya. Nah, kalau kita sudah diberkati Tuhan, ini pelajaran yang kita ambil ya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, sudah merasa kuat, tetaplah rendah hati, tetap jalankan apa yang Tuhan sudah gariskan di dalam firman-Nya. Cari Tuhan selalu, andalkan Tuhan selalu. Jangan karena kita sudah merasa kuat, kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Ini kisah nyata yang Alkitab catat, apa yang dialami oleh raja-raja Yehuda. Ya, harusnya tinggal nyaman di istana, harus diasingkan, bahkan sampai matinya dikatakan tidak sembuh. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini ya menguatkan kita lagi, mengingatkan kita lagi untuk selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan. Dan ketika kita semua diberkati oleh Tuhan, tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya, pengendali segalanya. Baik kita diberkati maupun belum diberkati, tetap cari Tuhan.